أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya saya ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan situasi dan kondisi kita sekarang ini, tentang bagaimana mensikapi wabah penyakit yang disebabkan oleh virus terkenalnya COVID atau COVID-19 yang kita kenal dengan virus corona. Banyak kaum muslimin ketakutan dengan virus ini. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Saya nasihatkan, saya wasiatkan, walau uzakki nafsi ahada, dan saya tidak mentazkiyah diri saya sendiri, ya, saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan juga kepada ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa yang pertama untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini wasiat yang terbesar, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, meskipun yang memerintah atas kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. Ya, dan yang dimaksud adalah kita mendengar dan taat kepada ulil amri yang mengerti tentang permasalahan ini, yang mereka berusaha untuk mengatasi permasalahan, yang mengurusi urusan kaum muslimin. As-sam'u wa ta'ah. Ya, dan taat, mendengar dan taat kepada mereka adalah bagian daripada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, jika kita membangkang, jika kita tidak mau mentaati mereka, ini bukan bagian daripada ketakwaan kepada Allah, bukan bagian daripada ketaatan kepada, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Antum termasuk dari muttaqin, ati' wa sam', taati dan dengarkan terhadap umara yang telah mengurusi urusan kita, yang telah mengurusi urusan kaum muslimin. Ya. Kemudian, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, sudah pernah saya sampaikan bahwasannya seseorang tidak akan pernah mencapai derajat takwa kecuali terkumpul pada dirinya 3 hal. Kalau tidak mau kita katakan ini adalah syarat untuk mencapai derajat takwa. Yang pertama, al-ilm, belajar, menuntut ilmu. Karena seseorang tidak akan bisa mencapai derajat takwa tanpa berilmu, tanpa mengerti petunjuk, tanpa mengerti Al-Quran dan Sunnah, dan juga tanpa mengerti bagaimana cara memahaminya dengan baik dan benar Al-Quran dan Sunnah tersebut. Kita tidak akan pernah mencapai derajat takwa. Yang kedua, bertauhid kepada Allah. Kita juga tidak akan pernah mencapai derajat takwa tanpa tauhid. Kita tidak akan pernah mencapai derajat takwa kalau kita berbuat kesyirikan,
menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta untuk disembuhkan penyakit kepada selain Allah, kita tidak akan pernah mencapai derajat takwa. Yang ketiga, kita tidak akan pernah mencapai derajat takwa kecuali dengan ittiba'us syiratal mustaqim. Berjalan di atas jalan yang lurus, berjalan di atas syiratal mustaqim. Man huwa au man hum syiratal mustaqim? Siapa mereka yang telah berada di atas syiratal mustaqim? La syak, tidak ada keraguan, mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang yang telah mengikuti mereka dengan baik. Mereka telah berada di atas syiratal mustaqim. Pendek kata, kita beragama mengikuti cara beragama mereka. Ini cara kita untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga bertakwa kepada Allah di sana ada keutamaan. Di antaranya kita akan mendapatkan jalan keluar. Jalan keluar dari segala permasalahan. Lihat dalam surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari apapun, dari segala permasalahan. Masalah penyakit, masalah wabah, masalah diri sendiri, masalah orang lain. Seluruh masalah mujtama', masalah masyarakat akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tingkatkan takwa kepada Allah. Tingkatkan dengan menuntut ilmu, tingkatkan dengan merealisasikan tauhid, tingkatkan dengan belajar untuk ittiba pada jalan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara untuk meningkatkan ketakwaan. Kemudian juga dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bertakwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Termasuk rizki yang diberikan oleh Allah apa? As-sihhah, kesehatan dan keselamatan jiwa kita dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, apalagi wabah. Itu rizki dari Allah. Bila kita bertakwa pada Allah, Allah akan berikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan bagi Allah itu mudah. Bagi Allah itu mudah. Demikian juga yang ketiga, di antara keutamaan orang yang bertakwa, urusan kita menjadi mudah. Meskipun banyak orang menghalanginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusan menjadi mudah. Meskipun umara kita, ulil amri kita mencegah kita untuk keluar, sementara kita masih ada urusan di luar yang harus diselesaikan. Kalau tidak akan menjadi ini dan itu, akan menjadi masalah bagi kita. Tetap bertakwa kepada Allah, maka urusannya akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, urusannya akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah pernah juga kita bahas bahwa la adwa wa la tiarah. Di dalam kitab Tauhid. Tidak ada penyakit menular dan juga tidak ada tiarah. Artinya tidak boleh kita tiarah. Bagaimana kita memahami ini dengan adanya virus? Ya, naam telah terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang penyakit menular. Ya jamaah, naam penyakit tidak ada yang menular. Antum kena sakit, tidak mungkin sakit itu secara serta-merta secara zatnya penyakit itu pindah. Iya, penyakit itu pindah. Tidak pindah. Antum punya borok. Apakah borok antum menular? Tidak. Penyakit tidak pindah, penyakit tidak menular. Tapi seseorang terkena penyakit ada sebab.
Nah, sebab ini yang pindah. Sebabnya apa? Kalau flu, sebabnya apa? Virus atau bakteri atau kuman. Kuman ini makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. Hidup atau mati? Hidup. Makhluk ini yang pindah kepada orang lain. Sehingga orang lain tersebut terkena penyakit seperti penyakit kita yang terkena disebabkan karena makhluk itu. Jadi ada makhluk yang kecil, apa yang disebut dengan virus atau kuman atau bakteri, yang menyebabkan orang lain itu sakit seperti sakitnya kita. Jadi bukan sakitnya pindah. Yang pindah itu adalah sebab yang menyebabkan orang itu sakit. Itu dalam bentuk virus atau kuman. Kalau kuman, ini makhluk yang diciptakan oleh Allah di atas permukaan bumi ini. Bebas beredar mereka. Ya, dan terkadang hinggap di setiap manusia yang dikehendaki oleh Allah untuk dia mendapatkan musibah sakit. Ya. Oleh karena itu virus corona termasuk ini bukan sakitnya menular, tapi virusnya yang pindah antara satu dengan yang lain ke satu dengan yang lain. Ya. Demikian. Jadi tidak bertentangan dengan sabda Nabi la adwa wala tiarah. Tidak ada penyakit menular dan juga tidak tiara. Bukan, tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Karena beda antara wabah dengan adwa. Wabah dengan penyakit menular beda. Wabah ini penyakit yang disebabkan karena makhluk Allah yang kecil, yang hampir tidak terlihat oleh mata. Ya, yang menyebabkan penyakit. Sementara al-adwa itu penyakit itu sendiri. Penyakit itu sendiri. Antum disebabkan karena virus corona, batuk, muntah, atau mungkin apapun, gagal napas. Ini penyakit yang tidak menular. Virusnya yang pindah. Sehingga dikatakan menular. Ya, jadi tidak bertentangan. Ini harus dipahami dengan baik. Ini harus dipahami dengan baik. Virusnya bisa pindah, penyakitnya tidak bisa pindah. Nah, kemudian yang ketiga yang harus dipahami adalah ketika kita menghadapi wabah, selalu berdoa, beristi'adzah, dan beristighatsah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sudah mengajarkan bagaimana kita berlindung dari penyakit. Ya, berlindung dari penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasu'il asqam. Itu doa perlindungan dari penyakit. Dan ini dibaca pada setiap pagi dan petang. Dan juga ada perlindungan-perlindungan yang lain. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan seterusnya. Kemudian juga bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita anjurkan untuk baca pada tiap pagi dan petang, agar Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari segala mara bahaya dan dari makhluk-makhluk yang buruk yang ingin menyerang kita. Berdoa, kemudian beristi'adzah. Isti'adzah tadi sudah. Allahumma inni a'udzubika bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, atau a'udzu bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hama wa min kulli 'ainin lama. Semua perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini isti'adzah. Kemudian istighatsah. Meminta pertolongan untuk dicabut dari segala mara bahaya dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa, beristi'adzah, beristighatsah. Serahkan semuanya atau minta semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan minta kepada makhluk-makhluk selain Allah. Jangan datang ke kubur, jangan datang ke dukun, jangan datang ke paranormal atau tukang sihir, jangan datang ke pohon atau tempat-tempat keramat hanya untuk meminta perlindungan dari penyakit menular atau dari penyakit atau dari virus corona. La. Ya, ini salah di dalam mencari perlindungan atau menghilangkan dari segala mara bahaya. Nah, jadi banyak berdoa, beristi'adzah, yakni meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, wal istighatsah, meminta dicabut dari segala
musibah dan bencana. Satu lagi, wal istighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini termasuk dari doa taubat. Siapa yang baca doa ini? Nabi Yunus ketika di mana? Naam, ketika di dalam ikan Nun. Ya. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Meminta ampunan kepada Allah. Karena terkadang musibah dan bencana itu, termasuk penyakit yang menular ini, atau penyakit atau virus corona yang beredar ini, yang membahayakan, ini karena termasuk musibah, disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Termasuk tadi, terlalu banyak mencintai dunia ketimbang mencintai Allah dan Rasulnya. Lebih memilih dunia ketimbang memilih syariat Allah dan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak istighfar, banyak mohon ampun pada Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, tawakal. Setelah kita berdoa, meminta perlindungan kepada Allah, meminta kepada Allah agar diangkat musibah ini, selalu meminta ampun kepada Allah, tawakal kepada Allah, serahkan urusan kepada Allah. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia dicukupkan oleh Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia cukup, dicukupkan oleh Allah, dicukupkan rizkinya, dicukupkan kesehatannya, dicukupkan kehidupannya. Dan Allah yang tanggung. Serahkan kepada Allah. Ya, tapi tawakal tidak menafikan ikhtiar. Tawakal tidak menafikan as-sa'i, usaha. At-tawakkul la yunafil ikhtiar was-sa'i. Tawakal tidak menafikan ikhtiar, usaha dan berusaha dan berusaha. Namun usahanya tidak keluar dan menyimpang dari syariat. Ya, usahanya tidak menyimpang dari syariat. Ingat, kita hanya ditugaskan berikhtiar, berusaha. Hasil Allah yang menentukan. Ini orang yang bertawakal. Jangan kita pernah mengatur hasil yang diberikan oleh Allah. Dan jangan pernah menyesali hasil dari usaha yang kita lakukan. Karena sebagian kita mengatakan, udah capek-capek usaha, hasilnya cuma segini. Dia menyesali dari hasil yang didapat. Maka ini orang yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita hanya berusaha, hasil serahkan pada Allah. Dikit atau banyak, bersyukur kepada Allah. Kita sudah berusaha menghindari dari virus. Berusaha untuk melakukan ini untuk terhindar dari virus. Tapi ternyata Allah tetap menentukan kita terkena virus. Jangan sesali. Kita tidak pernah diperintahkan untuk mengatur hasil. Hasil biarkan Allah yang mengatur. Kita hanya diperintah oleh Allah untuk ikhtiar. Usaha tetap usaha. Hasil yang menentukan Allah Azza wa Jalla. Namun usaha, ya kita tidak keluar dari syariat. Tetap mengikuti bimbingan apa yang dibimbing oleh umara kita, oleh amir, dan tetap as-sam'u wa ta'ah. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Ini di antara usahanya. Kemudian yang kelima, di dalam menghadapi wabah, la khaufun wa la yahzan. Jangan takut dan jangan bersedih. Karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semua nasib kita, hidup dan mati kita telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita mati kena virus atau tidak kena virus, ya kita tetap mati. Hanya bedanya adalah waktunya, cepat ataukah lambat. Ya, justru kalau seandainya dia meninggal dunia disebabkan karena virus,
ada syahadah dari Allah. Karena Nabi SAW bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. At-ta'unu, ta'un. Ta'un ini penyakit dahulu yang ada pada zaman Nabi, juga penyakit wabah. Hanya saja wabahnya disebabkan karena binatang tikus, apa yang kita kenal dengan penyakit pes atau semisalnya. Semisal penyakit pes. Itu ta'un. Dulu mewabah pada zaman Nabi. Dan para sahabat ada yang terjebak di dalam daerah yang sedang ada wabah itu. Apa kata Nabi? Memberikan memberikan motivasi atau membesarkan dada-dada orang para sahabat ketika mereka terkena itu. Nabi bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Ta'un atau penyakit wabah ini bisa dikiaskan pada zaman sekarang dengan corona. Ya, penyakit wabah adalah syahadatun, kesempatan untuk mati syahid likulli muslim, untuk setiap muslim. Jadi nggak perlu bersedih, nggak perlu takut. Kalau kita mati kena wabah ini syahid. Kalau kita selamat itu nikmat dan rizki dari Allah. Dua-duanya bagi muslim baik. Ya, nggak perlu takut dan tak perlu apalagi sampai masya Allah berlebihan, lari tunggang langgang dari itu, masya Allah. Bersiap sedia, cepat-cepat kabur apalagi tanpa izin, masya Allah. Padahal di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang-orang yang sudah berada di dalam yang terkena wabah nggak boleh keluar. Orang yang berada di luar daerah itu nggak boleh masuk. Ya, dan ini juga bagian daripada ikhtiar. Bagian daripada ikhtiar yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian kita ada yang lari, udah terkena juga lari keluar. Ini dosa. Dan celakanya dia terkena suspek corona umpama. Tetap dia kabur keluar, ya sudah berdosa, mati pula, su'ul khatimah. Loh iya, sudah keluar dari daerah itu, berdosa dia. Dan dosanya tidak kecil, besar. Kemudian mati di daerah lain. Su'ul khatimah. Ya, andai dia bertahan di dalam, syahadatun, dia akan mendapatkan syahid. Jadi, la khaufun wala lahzan, jangan takut dan jangan bersedih. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, dan setiap muslim terkena penyakit ini dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, meskipun kita berada di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah daerah yang terkena wabah, kalau Allah tidak menetapkan kita kena, nggak akan kena. Apa? Kita tidak kena, kita tidak akan kena. Kalau Allah, ya kalau seandainya kita berada di daerah sekalipun yang tidak terkena wabah, di luar daerah yang tidak terkena wabah, tapi kalau Allah menetapkan kita kena, maka kita akan kena. Ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfauka la yanfauka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Hadis ini ditulis juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ketahuilah bahwasanya kalau seandainya ada umat mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada manusia, kepadamu, memberikan kebahagiaan kepadamu, ya, mereka sama sekali tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun, kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Sebaliknya, jika ada umat atau apapun bahaya yang berkumpul untuk memudaratkan dirimu, maka kamu tidak akan bisa memudaratkan, maka sesuatu itu tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catat, yang telah Allah tulis atasmu. Pena sudah diangkat dan lembaran takdir sudah kering. Artinya kita tidak akan kena kecuali dengan apa yang ditetapkan oleh Allah.
Jadi bersabar. Ya, jangan takut dan bersabar. Ya, karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Kalau Allah tidak menakdirkan kita mati di tengah-tengah wabah, kita tidak akan mati. Tapi kalau Allah menakdirkan mati, ya mati. Kalau kita terkena corona, Allah belum menakdirkan mati, tetap kita tidak akan mati. Ya, semuanya percaya dengan takdir. Kalau kita percaya beriman pada takdir, yakin terhadap takdir, tapi tidak menafikan usaha, tidak pasrah dengan takdir, tidak. Usaha tetap. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sehat, kembali kita akan sehat. Tapi kalau tidak, maka kita akan mati. Tapi dua-duanya selamat dari musibah atau terkena musibah, dua-duanya dua-duanya baik bagi setiap muslim. Jangan bersedih dan jangan takut. Ya. Kemudian selanjutnya istainu bisabri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Utamanya sholat malam. Rajin antum bangun malam. Karena Nabi SAW bersabda, alaikum bilqiyamil lail, fa innahu dabbus salihin. Wajib atas kalian atau hendaknya kalian itu qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu adalah kendaraannya orang-orang saleh. Kendaraannya orang-orang saleh sebelum kalian. Wa anna qiyamul lail qurbatun ilallah. Bahwasanya qiyamul lail adalah pendekatan diri kepada Allah. Wa minhatu anil ithm. Dan penghapus dari dosa. Wa takfiru lisayyiat. Menghapuskan dari segala dosa dan kesalahan. Wa mutarradatun lidda'i bil jasad. Lidda'i anil jasad. Dan mutarrada itu adalah penolakan dari penyakit apa yang ada di dalam jasad. Artinya jasad kita dengan qiyamul lail bisa ditolak penyakit itu. Ya, penyakit datang, kita sedang qiyamul lail, ditolak. Ini nggak bisa dipikir dengan nalar, karena memang agama itu bukan dengan nalar atau akal. Ya, qiyamul lail salah satu pencegahan dari penyakit. Ini hadisnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Bilal. Ya, dari Bilal. Ini diantara keutamaan qiyamul lail. Qiyamul lail banyak meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, utamanya qiyamul lail. Kemudian yang ketujuh dan ini yang terakhir, banyak sedekah. Kayaknya nggak kena sekali dengan virus ya. Ini Islam. Islam mengajarkan demikian, jalankan. Insya Allah akan selamatkan dari segala mara bahaya. Karena sedekah itu bisa mencegah dari mara bahaya. Bahkan sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Loh, nggak bisa dipikir dengan nalar. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Banyak sedekah. Mudah-mudahan antum bisa terhindar dari virus itu. Belum lagi ada ikhtiar-ikhtiar yang lain. Seperti kita menutup bejana-bejana. Ya, di rumah itu ada bejana-bejana banyak ditutup, harus ditutup. Karena apa? Setiap malam itu akan turun wabah. Turun wabah. Dan wabah ini akan hinggap di bejana-bejana yang terbuka. Baik bejana makanan atau minuman. Tutup. Jangan sampai wabah itu masuk ke dalamnya. Ini ikhtiar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, tutup setiap bejana. Tutup setiap bejana. Karena pada waktu malam itu ada wabah beredar, berjalan dan akan masuk pada setiap bejana yang terbuka. Ini diantara ikhtiar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga kita terhindar dari segala penyakit dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai di sini. Selanjutnya untuk ahad depan kita libur karena memang ini anjuran dari umara kita untuk tidak mengadakan kumpul-kumpul pengajian apapun ya demi mencegah merebaknya atau beredarnya atau mungkin mewabahnya penyakit. Ini bukan mencegah tapi memperlambat. Tapi tetap kita mentaati umara kita karena mereka memerintahkan kita untuk melakukan demikian. Dan ini tindakan preventif yang mereka anjurkan. As-sami'na wa ata'na. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.